Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, tulislah sholawat di kolom komentar, agar kita semua mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat di hari akhir. Saya akan membagikan voucher pulsa dengan total Rp500.000 untuk komentar terpilih. Mari kita mulai. Berhubungan intim antara suami dan istri adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan pernikahan dan dianggap sebagai ibadah dalam Islam jika dilakukan sesuai dengan syariat. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai etika, adab, dan tata cara dalam melakukan hubungan intim, sehingga tercipta keharmonisan dan keberkahan dalam rumah tangga. Video berikut akan menjelaskan cara berhubungan intim sesuai syariat dalam bentuk paragraf yang mencakup berbagai aspek penting, mulai dari niat hingga adab yang harus dijaga. 1. Pentingnya niat dan kesadaran dalam berhubungan intim. Dalam Islam, niat adalah hal yang sangat mendasar dalam setiap perbuatan. Termasuk dalam berhubungan intim, niat yang benar harus ditanamkan dalam hati agar perbuatan ini bernilai ibadah. Niatkan hubungan intim sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri, mempererat ikatan pernikahan, serta memenuhi hak-hak pasangan dengan cara yang halal. Dengan niat yang tulus, hubungan intim antara suami istri tidak hanya menjadi aktivitas fisik, tetapi juga sebuah ibadah yang mendatangkan pahala dan keridaan Allah. 2. Menjaga kebersihan dan kesucian. Islam sangat menekankan kebersihan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam persiapan untuk berhubungan intim. Sebelum melakukan hubungan intim, disarankan bagi suami istri untuk membersihkan diri, baik dengan mandi atau berwudu. Kebersihan fisik bukan hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap pasangan. Selain itu, menjaga kebersihan tempat tidur dan lingkungan sekitar juga penting untuk menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. 3. Memperhatikan kebutuhan emosional dan fisik pasangan. Islam mengajarkan agar suami dan istri saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain, baik secara emosional maupun fisik. Berhubungan intim bukan hanya sekadar pemenuhan hasrat seksual, tetapi juga merupakan bentuk kasih sayang dan perhatian terhadap pasangan. Suami dan istri harus saling menghormati dan memahami kondisi masing-masing. Tidak dianjurkan untuk memaksakan kehendak jika salah satu pasangan sedang tidak dalam kondisi yang siap atau nyaman untuk berhubungan. Perintah, adab, dan doa. Sebelum berhubungan intim, Rasulullah mengajarkan agar setiap muslim memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Sebelum berhubungan intim, disarankan untuk membaca doa yang berbunyi, Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan marazaqtana, yang artinya, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Doa ini dimaksudkan agar hubungan intim yang dilakukan terlindungi dari godaan setan dan diberkahi dengan keturunan yang saleh. 5. Memilih waktu yang tepat. Islam memberikan kebebasan kepada suami istri dalam menentukan waktu untuk berhubungan intim, selama tidak mengganggu ibadah wajib dan tidak dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang, seperti ketika istri sedang haid atau nifas. Rasulullah menganjurkan agar pasangan suami istri memilih waktu yang tepat, yaitu ketika keduanya dalam keadaan rileks, nyaman, dan siap secara fisik dan emosional. Dengan memilih waktu yang tepat, hubungan intim akan lebih bermakna dan memuaskan kedua belah pihak. 6. Berhubungan intim dengan penuh kasih sayang. Hubungan intim dalam Islam tidak boleh dilakukan dengan cara yang kasar atau tanpa memperhatikan perasaan pasangan. Suami dan istri harus saling memperlakukan satu sama lain dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Rasulullah mencontohkan agar suami dan istri saling merayu dan berbicara dengan lembut sebelum memulai hubungan intim. Hal ini tidak hanya memperkuat ikatan emosional, tetapi juga meningkatkan kualitas hubungan intim itu sendiri. 7. Menghindari praktik yang dilarang. Islam melarang beberapa praktik dalam berhubungan intim yang dianggap bertentangan dengan fitrah manusia dan nilai-nilai syariat. Salah satu yang dilarang adalah melakukan hubungan intim melalui dubur, anal seks,
karena dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan fitrah dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Selain itu, melakukan hubungan intim ketika istri sedang haid juga dilarang, karena kondisi tersebut dianggap tidak suci dan dapat membahayakan kesehatan. 8. Pentingnya mandi wajib setelah berhubungan intim. Setelah berhubungan intim, suami dan istri diwajibkan untuk melakukan mandi wajib, ghusl, sebelum melakukan ibadah seperti salat. Mandi wajib dilakukan dengan meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, serta berniat untuk menghilangkan hadas besar. Ghusl tidak hanya membersihkan fisik, tetapi juga memberikan kesegaran dan kesiapan untuk kembali melaksanakan aktivitas spiritual. Berhubungan intim dalam Islam bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang harus dilakukan dengan penuh adab dan sesuai dengan syariat. Dengan memahami dan menerapkan cara-cara yang diajarkan oleh Islam, suami istri dapat menciptakan hubungan yang harmonis, penuh berkah, dan mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selalu niatkan setiap hubungan yang dilakukan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, serta memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan like video ini. Saya doakan semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia dunia akhirat dan kaya raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.